Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Diah Fajar Nurrahmah. Sore, Pak Ya, Nam. ketemu lagi Sobat Kampus. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol, tapi mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atau dalam durasi yang lebih pendek, karena ini kita akan bahas agak teknis ya, supaya tidak juga bosan atau tidak berlarut-larut. Hari ini kita akan coba cuplik tentang pengelolaan anggaran, khususnya lebih pada untuk menjawab pengelolaan anggaran di kampus, di perguruan tinggi, supaya nggak ribet itu gimana sih gitu. Istilahnya mengelola anggaran kampus tanpa ribet. Gitu. Nah, mungkin saya awali dari satu pertanyaan Mbak Diah tentang mungkin dari pengalaman ya Mbak Diah, ini kan Sobat Kampus sudah sangat berpengalaman di pengelolaan keuangan di kampus. Jadi kalau bicara fase di perguruan tinggi untuk pengelolaan keuangan itu kan ada 3 lah ya. Ada mulai dari perencanaan penganggarannya, kemudian di treasury-nya, dan juga untuk accounting ini yang akuntansi yang ada di belakang itu. Jadi ini anggaran ini juga sebuah fase pengelolaan keuangan yang tidak bisa dihindari, istilahnya. Pasti di setiap institusi, apalagi perguruan tinggi, membutuhkan itu. Karena ada satu pepatah lah ya, bilang gagal merencanakan sebuah program atau kegiatan ini sama saja menjalankan sebuah program yang gagal. Gitu. Seperti itu. Jadi ini nanti peran-peran teknologi juga akan coba kita cuplik di sini, Mbak Diah. Yang pertama tadi ya, apa sih kira-kira yang menjadi kerumitan kampus selama ini gitu dengan istilahnya dengan agenda mereka mengelola anggaran setiap tahun gitu. Kira-kira dari pengalaman Mbak Diah itu apa saja? Untuk ini saya boleh share screen, Pak Nang? Boleh. Jadi kalau untuk pengalaman kami ngurus beberapa perguruan tinggi itu terkait dengan penganggaran, ini kami jadiin 5. Ini 5 hal. Ini hampir sebagian besar kampus itu mengalami hal yang sama. Ribetnya dalam penganggaran itu hampir semuanya mengalami hal yang sama. Yang pertama itu adalah kalau misalkan penganggarannya masih manual. Ribetnya apa? Itu ketika nanti kan penganggaran di di setiap unit kerja, Pak Nang. Ya. Ketika dikumpulkan ke bagian pusat atau di kantor pusat, kalau masih manual kadang ribet di rektoratnya. Harus rekonsiliasi beberapa file jadi satu seperti itu. Itu salah satu yang sering banget kami temui di beberapa perguruan tinggi gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu ketika proses approval. Kalau misalkan pejabatnya itu mobilitasnya tinggi, itu proses approval juga jadi terhambat. Jadi proses penganggaran pun jadi akan semakin lama seperti itu. Atau kadang kalau misalkan mau approval segera, ya ribet di bagian rektorat lagi, harus mengunjungi pimpinannya atau segera menghubungi pimpinan kapan datangnya seperti itu. Itu sering banget terjadi Pak Nang di beberapa kampus. Ya. Apalagi pejabat tinggi kan ya lebih seringnya nggak ada di kampus ya Pak Nang, karena banyak sekali kegiatan beliau. Banyak perjadiannya. Itu. Kemudian ya salah satunya juga pertukaran informasinya tidak real time itu tadi. Jadi ketika mau tahu pimpinan sebenarnya sampai per periode ini yang sudah masuk anggarannya anggaran mana aja sih, itu nggak bisa dilihat tuh. Karena nggak real time. Ya balik lagi karena tadi manual. Sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, ribetnya lagi Komandan, Pak Nang.
ini proses penganggarannya, formatnya itu tidak seragam. Jadi kadang ada unit kerja atau fakultas-fakultas informasi di format penganggarannya itu lengkap, ada kegiatannya, kemudian waktu pelaksanaannya dan lain sebagainya. Tapi ada juga fakultas lain yang informasinya nggak lengkap, hanya mencantumkan saya mau belanja ini gitu. Nah, hal ini bikin bagian rektorat itu ribetnya adalah ini sebenarnya masuk ke kegiatan apa sih, visi misinya apa sih, seperti itu. Jadi ketika proses rekonsiliasi itu jadi harus nanya lagi ke bagian fakultas, ini tuh sebenarnya untuk kegiatan apa, waktu pelaksanaannya kapan, kayak gitu. Itu karena tadi tidak seragam format pengajuannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, permasalahan yang paling sering diinformasikan itu adalah karena kampus atau pimpinan-pimpinan itu butuh transparansi informasi. Ya. Gitu. Ya. Lalu kira-kira apa langkah-langkah yang butuh dilakukan oleh pengelola anggaran atau pengelola keuangan pada umumnya? Kalau di perguruan tinggi atau di kampus kan yang mengelola anggaran dengan yang mengelola keuangan kan beda ya. Kayak kalau di kampus PTNBH misal itu ada direktorat perencanaan penganggaran sendiri, ada direktorat keuangan gitu. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan dari pihak kampus ini, Mbak Diah, untuk mengelola anggarannya ini supaya lebih baik dan transparan tadi kan ini kebutuhannya kan itu gitu. Kalau yang pertama sih Pak Nang, penyeragaman format, penyeragaman data referensinya gitu, penyeragaman standar biayanya yang untuk perencanaan, sehingga ketika nanti teman-teman dari unit kerja di bawah rektorat itu ketika mengajukan penganggaran itu sudah sesuai dengan format yang ditentukan oleh rektorat, sehingga mengurangi keribetan yang tadi saya sampaikan di depan gitu Pak Nang. Itu salah satunya. Jadi penyeragaman format dan data referensi. Kemudian selain itu juga kampus juga harus menyediakan tools untuk membantu proses penganggaran. Jadi jangan sampai proses penganggaran itu dibiarkan manual gitu Pak. Jadi ya kampus harus menyediakan tools seperti itu. Akan lebih baik jika toolsnya itu juga bisa diakses dari mana aja gitu. Jadi tidak harus ke kantor, apalagi kalau lagi masa pandemi seperti ini, Pak Nang. Yes, pasti. Ya, gitu. Itu sih. Ya, memang tantangannya buat kampus ini kan sekali lagi kalau kita bicara teknologi ya. Tadi syaratnya yang pertama ya tentunya masalah format. Kalau format seharusnya sih sudah ada standar gitu, karena pasti kampus juga sudah menjalankan proses penganggaran kan udah agak lama gitu. Kemudian tadi yang mungkin belum cukup banyak itu ya malah pemanfaatan teknologi itu sendiri gitu. Karena teknologi sistem informasi khususnya yang mengagregasi semua proses yang dilakukan, kegiatan dan anggarannya dari masing-masing unit kerja tentunya akan membuat keseragaman dan juga konsistensi terhadap data. Ya kalau bicara nggak seragam kan bisa jadi mereka melakukan kreativitas semu gitu istilahnya yang cuma dipahami sama mereka, maksudnya yang lainnya kan enggak gitu. Satu unit kreatif bikin kolom sendiri karena memang ada kebutuhan lain. Nah, ini yang bukan menghambat kreativitas, tetapi kalau memang informasi atau data yang dibutuhkan dari sebuah RKT lah sebut atau RKAT itu ya harus dikonsolidasikan secara nasional kampus itu gitu istilahnya, secara organisasi satu kampus itu harus menggunakan satu template yang sama lah ibaratnya kan kayak gitu. Nah mungkin bisa ditunjukkan nggak Mbak Diah di mana peran solusi dari e-kampus sendiri ya di modul e-anggaran, jadi e-finansi anggaran ini dalam menyusun anggaran di perguruan tinggi gitu untuk menjadi lebih mudah, tentunya akuntabel juga, dan juga kalau bahasa saya itu traceable ya, karena kalau kita bicara sistem informasi nek cuma nginput data tok gitu ya nanti overkill lah istilahnya, ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dihasilkan dari sebuah sistem informasi. Ya. Ini saya share ulang lagi. Oke. Tunjukkan saja di mana sih peran dari
sistem informasi ini sebagai gambaran saja supaya sobat kampus atau kawan-kawan yang mendengarkan atau nantinya melihat video ini bisa dapat gambaran yang lebih jelas gitu, lebih clear tentang peran sistem informasi atau peran teknologi untuk mempermudah tadi proses perencanaan anggaran. Monggo. Baik. Yang pertama itu tadi balik lagi terkait penyeragaman data. Di tools ini, di sistem informasi ini, kita sudah ada fitur-fiturnya untuk penyeragaman data referensi yang akan digunakan untuk proses perencanaan anggaran. Nah, ini salah satu contohnya yang biasanya paling sering ditanyakan. Mana sih mengisi atau fitur untuk referensi standar biaya? Ini pasti semua kampus punya. Nah, fitur ini nanti bisa memberikan tracking atau nanti ketika teman-teman dari unit-unit kerja di bawah rektorat itu mengajukan anggaran, itu tidak akan bisa melebihi nominal-nominal ini. Pagu gitu ya. Ya, betul Pak Nang. Jadi teman-teman di rektorat juga tidak perlu khawatir nanti ada teman-teman yang seperti tadi Pak Nang bilang berkreasi sendiri seperti itu. Ini sudah ada patokannya istilahnya seperti itu. Nah, ini salah satu fitur yang paling sering ditanyakan terkait keseragaman referensi. Referensi. Kemudian gimana sih nanti untuk proses penganggarannya? Ini mudah banget di sini. Karena tadi data referensinya sudah tersedia, itu teman-teman dari unit kerja tinggal ngisi aja. Ya. Jadi nanti kalau misalkan contohnya dari unit geografi, ini data kegiatan, aktivitas itu sudah tersedia langsung di sini. Ini juga distandarkan Pak Nang. Jadi ada kekhawatiran salah kamar atau nanti teman-teman fakultas itu menyusun anggaran tidak sesuai dengan visi misi itu berkurang, diminimalisir karena data referensi ini lagi-lagi teman-teman dari rektorat atau kantor pusat yang akan menyusun standarnya. Jadi disesuaikan dengan visi misi kampus seperti itu. Dibakukan gitu ya. Jadi betul Pak Nang. Mengerucut ke satu programnya rektor. Gitu. Nah, terus juga ini tadi yang tadi saya bilang standar biayanya pun sudah paketan, bisa dipaketkan atau nanti bisa nambah sendiri teman-teman, tapi sesuai dengan referensi yang sudah dibuat atau ditentukan oleh kantor pusat gitu. Jadi ini sangat mudah banget buat teman-teman, apalagi buat rektorat, pimpinan itu untuk mereview. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran kreativitas dari teman-teman fakultas dan unit-unit kerja di kampus. Dan saat itu juga ketika unit mengisi rencana RBA, ini kan nomenklaturnya BLU ya. Iya, betul. Mengisi RBA itu langsung bisa dilihat ininya ya, Mbak Diah ya, dilihat usulan-usulan kegiatan yang sudah disusun oleh masing-masing unit kerja secara agregasi gitu ya. Betul sekali Pak Nang. Jadi yang tadi permasalahan yang tidak real time, nanti kalau pimpinan mau tahu sewaktu-waktu berapa sih anggaran atau siapa aja sih yang sudah nginput, itu sudah bisa dilihat di sini. Bahkan kalau misalkan mau nyicil atau approval dulu, oh ini nih fakultas ini sudah lengkap, kita approve dulu atau kita review dulu, itu bisa kayak gitu. Nah seperti ini. Jadi sudah diagregasi. Jadi kalau saya login sebagai rektorat sehingga saya bisa melihat seluruh anggaran-anggaran dari teman-teman unit kerja di bawah rektorat kayak gitu. Laporannya pun bisa dilihat di sini. Oke. Dan ini sudah diagregasi per kegiatan. Nah, seperti ini. Dan ketika mau melihat masing-masing per unit juga bisa ya, artinya bisa. Kalau login pusat itu bisa punya akses sampai ke unit seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat nih, pimpinan mau lihat fakultas tertentu atau unit kerja tertentu, bisa dicari di sini. Di sini ada kolom pencariannya, bisa dipilih fakultasnya mana atau unit kerja yang mau dilihat. Tinggal ditampilkan, otomatis data yang ada di sini sesuai dengan hasil pencarian. Oke. Kalau di ini, misalkan tadi membayangkannya kalau loginnya sebagai rektorat, karena rektorat kan
berikutnya kan tidak perlu khawatir lah, kreativitas dari unit itu muncul, kemudian juga informasi yang akan disusun atau kegiatan yang akan disusun oleh masing-masing unit juga sudah sesuai dengan program yang dari pusat. Gambarannya di bagian mana, Mbak? Gambaran apa nih Pak Nang? Yang programnya, maksudnya struktur program yang bisa menunjukkan. Jadi, nah ini dia daftar program kegiatan hasil dari breakdown. Seharusnya ini hasil dari breakdown visi misi kampus. Jadi visi misi kampus itu apa sih? Kemudian di breakdown jadi aktivitas anggaran kayak gitu. Pengisiannya di sini. Ini nanti yang bertanggung jawab adalah bagian rektorat. Sehingga nanti teman-teman dari unit kerja di bawah rektorat itu mengacu dari kegiatan ini. Tidak akan ada kegiatan yang di luar program kegiatan yang sudah disusun. Oke, berarti program output komponen atau program kegiatan ini yang nyusun rektorat gitu ya, sudah dibakukan dulu ya? Betul Pak Nang. Ya. Dan tadi juga termasuk mungkin rincian dari setiap kegiatan, misal apa itu? Kegiatan untuk seminar, pelatihan, workshop gitu yang 064A gitu. Itu kan ada rincian biayanya atau rincian detail biayanya apa saja gitu. Nah, ini bisa diisikan di sini nih. Nah, jadi kalau misalkan memang sudah paket, tinggal ditambahkan di sini. Oh, rinciannya ada apa aja sih? Bisa ditambahkan detailnya di sini kayak gitu. Ya. Seperti itu kok. Oke, berarti satu lagi mungkin di beberapa yang tadi menjawab kekhawatiran dari rektorat terhadap entrian dari unit kerja gitu, supaya ini kan memang solusi penganggaran tanpa ribet ya, maksudnya rektorat kan rata-rata harus bikin laporan ini itu yang template-nya macam-macam. Kira-kira ada apa saja itu? Oke, untuk laporan penganggaran yang pertama itu ada rekapan penganggarannya, sudah tersedia informasi aktivitasnya apa, kemudian nominal yang diusulkan. Ini nominal yang diusulkan untuk kegiatan apa. Di sini ada breakdown-nya beberapa level, Pak Nang. Jadi ada kegiatannya apa, output-nya, kemudian detail aktivitasnya, baru nanti informasi nominal anggarannya. Ini informasi laporan yang ada di laporan petunjuk operasional kegiatan. Kemudian ada lagi kalau misalkan mau tahu berdasarkan programnya aja. Jadi program ini tuh total anggarannya berapa sih? Nah, ini bisa dilihat di sini. Rekapitulasinya kayak gitu. Ini sudah per unit kerja juga. Jadi kegiatan ini untuk unit kerja mana, itu total anggarannya berapa. Kayak gitu. Kemudian nominal yang disetujui berapa, itu juga bisa dilihat. Itu. Kemudian kalau mau tahu rekapnya berdasarkan unit kerja, itu juga bisa. Jadi unit kerja ini tuh menganggarkan untuk kegiatan apa aja sih, kemudian nominalnya berapa gitu. Ini tampilannya, point of view-nya adalah unit kerja. Oke, pivotnya di unit kerja ya. Betul. Ya. Itu. Ini laporan-laporan yang bisa dikonsumsi oleh para pimpinan. Ya. Oke. Ini setidaknya sudah banyak menjawab tadi kalau kita bicara kompleksitas, karena ini mungkin belum secara keseluruhan ya artinya, tapi dari berdasarkan pengalaman kampus sendiri menangani kebutuhan pelanggan-pelanggannya di sektor pengelolaan keuangan itu, ini salah satu hal yang sangat menjadi momok gitu, sebuah ketakutan bagi pengelola anggaran di mana kompleksitas format, kompleksitas kegiatan, salah kamar tadi, kemudian kreativitas baru dari unit karena ada ya alasan-alasan khusus memang, karena mereka juga
pada dasarnya biasanya tidak mau diseragamkan. Biaya, jangankan biaya kegiatan gitu, biaya snack aja kadang merasa sumber pendapatannya tinggi, paling tinggi itu. Terus biaya snacknya pengen agak tinggi dan sebagainya. Nah ini kan semangat menstandarisasi biaya itu juga harus selalu ada di kampus gitu, supaya ini sistem itu ya bukan dukun juga atau bukan paranormal yang input semuanya langsung bisa keluar. Artinya ini butuh peran manusianya, butuh operatornya, butuh data yang harus di-entry, dan tentunya butuh infrastruktur yang reliable dan keyakinan mereka bahwa sistem ini secure. Oke, itu Mbak Diah. Siap, mungkin ini sekelumit yang bisa kita bahas untuk sesi tadi ya, mengelola anggaran di kampus tanpa ribet gitu, karena kita pengen mengeksplorasi anggaran sendiri supaya bisa memberikan gambaran ke para kolega dan kawan-kawan semua bahwa keribetan penganggaran di kampus itu juga bisa disolusikan dengan sebuah sistem informasi. Terima kasih Mbak Diah atas waktunya. Kita sambung di lain kesempatan. Siap. Saya tutup ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.